Bismillahirrahmanirrahim. Di pelajaran kelima ini kita akan membahas tentang mudhaf wal mudhaf ilaihi. Mudahnya mudhaf dan mudhaf ilaihi ini adalah dua kalimat atau dua kata di dalam bahasa Arab yang digabungkan menjadi satu kesatuan dan memiliki makna kepemilikan atau keterangan. Contoh, misalkan lafaz Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin artinya bukunya Muhammad, maksudnya buku milik Muhammad. Nah, lafaz kitabu dia berkedudukan sebagai mudhaf atau yang bersandar kemana? Ke Muhammad. Sedangkan Muhammadin fungsinya dia atau kedudukannya sebagai mudhafun ilaihi atau sandaran dari kitabu. Nah, kitabu ini yang dimiliki sedangkan Muhammadin sebagai pemiliknya. Nah, gabungan dari kitabu Muhammadin ini disebutnya idhofah. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara membuat mudhaf dan mudhaf ilaih? Perhatikan teman-teman. Jadi kalimat lainnya misalkan ya selain contoh kitabu Muhammadin, kita akan membuat mudhaf dan mudhaf ilaih dari lafaz qalamun dan al-mudarrisu. Perhatikan, ini qalamun dan al-mudarrisu belum digabungkan ya. Nah, ketika mau dirubah menjadi mudhaf ilaih, maka lafaz qalamunnya kita hilangkan tanwinnya dan rubah menjadi dhammah saja, qalamu. Sedangkan al-mudarrisunya kita ganti harokat dhammah ini menjadi kasroh, maka jadi qalamul mudarrisi. Disandarkan kalimat atau kata yang pertama kepada kata yang kedua, qalamul mudarrisi. Nah, baik, biar lebih jelas kita coba pahami ciri-cirinya ya. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi yang pertama, mudhaf itu gak gampangnya gini aja lah. Mudhaf ini kata pertama, dia tidak boleh beralif lam, tidak bertanwin, dan harokat akhirnya bisa dhammah, bisa fathah, atau bisa kasrah, tergantung posisinya dalam kalimat. Sedangkan mudhaf ilaih ini dia biasanya kasrah atau kasratain kayak gitu. Jadi cirinya ini, ciri mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf kata pertama dan mudhaf ilaih sebagai kata yang kedua. Nah, kita coba pahami lebih mendalam ya dalam dua kalimat yang berbeda, yang beralif lam dan tidak beralif lam. Contoh misalkan yang pertama kalimatnya miftahun dan albaitu. Perhatikan, miftahun dan albaitu kita akan rubah menjadi mudhaf ilaih. Maka karena tadi ciri mudhaf itu tidak bertanwin, maka ganti tanwinnya jadi dhammah saja, jadi miftahu. Kemudian al-baitunya karena ciri mudhaf ilaih ini harus kasroh, maka kita rubah menjadi kasroh, jadi miftahul baiti. Miftahul baiti, itu yang pertama. Contoh yang kedua misalkan qamisun dengan hamidun. Nah, ini mudhaf ilaih yang beralif lam ya. Ini mudhaf ilaih yang beralif lam. Sekarang kita lihat ciri mudhaf ilaih atau kalimat mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, maaf, mudhaf ilaih yang tidak beralif lam. Misalkan qamisun hamidun. Jadi qamisu hamidin. Nah, ini kenapa tan kasrotain? Karena kan dia tidak beralif lam. Sedangkan ini beralif lam. Dalam kaidah umumnya, kalau ada kalimat yang beralif lam maka tidak boleh tanwin, dan kalau ada kalimat yang bertanwin maka dia tidak beralif lam. Jadi alif lamnya dibuang, jadi tanwin saja. Tapi kalau misalkan ada alif lam maka di sini tidak bertanwin. Nah, ini pemahaman kita tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Oh ya, di sini ada catatan, nama manusia itu ma'rifat.
artinya sudah khusus, walaupun tidak pakai alif lam, dia sudah khusus. Jadi hamidun khalidun tanpa harus pakai alif lam juga dia sudah ma'rifah. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita akan membahas tentang harfun nida atau huruf yang fungsinya untuk memanggil. Harfun nida itu banyak dan salah satunya adalah huruf ya, artinya wahai. Fungsinya memanggil. Misalkan ya Khalidu. Nah, ketika ada kalimat di dalam bahasa Arab didahului oleh huruf ya, maka tanwin pada kalimat tersebut pada kalimat setelahnya harus dibuang atau dihapus. Misalkan Khalidun, nah tanwin ini ketika didahului oleh ya maka jadi ya Khalidu. Ustadun jadi ya Ustad. Itu ya untuk fungsi dan efek kalimat ketika didahului oleh huruf ya atau harfun nida. Selanjutnya kita akan membahas hamzah wasal. Hamzah wasal itu paling mudahnya adalah alif tanpa tanda hamzah ini nih. Kan biasanya ada alif dan ada hamzah kayak gitu di atas atau di bawah. Nah, ini dipastikan ini bukan hamzah wasal kalau ada alif, ada hamzah ini, hamzah kecilnya. Ini namanya lawannya hamzah wasal itu hamzah qata. Nah, fungsinya atau keadaannya dia berada pada dua keadaan. Yang pertama, ketika di awal kalimat, misalkan ismul ustadi Sa'idun, nama guru itu adalah Sa'id, maka hamzah ini dibaca, harus dikasih harokat atau dianggap. Tetapi jika berada di tengah kalimat misalkan lafaz wasmul waladi Yasir dan nama anak itu adalah Yasir, ini kan ada di tengah nih antara wawu dan sin, maka hamzah kalau ini hamzah wasal maka dia tidak dibaca atau tidak dianggap dan tanpa harokat. Itu ya untuk hamzah wasal. Ismul waladi wasmul waladi. Jadi kondisinya kalau di awal dibaca, kalau di tengah tidak dibaca. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi mana nih yang dia hamzah wasal atau hamzah qata. Mudahnya lihat saja tanda hamzah kecil, apakah ada hamzah kecil atau tidak. Kalau ada maka dia hamzah wasal, hamzah qata, artinya harus dibaca. Kalau tidak ada maka dia hamzah wasal. Selanjutnya ada namanya dorful makan, tempat. Dan yang kita bahas di pelajaran ini adalah tahta, artinya di bawah. Nah, ketika kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan tahta, maka dia akan berharokat kasrah. Contoh lafaz al-maktabu. Al-maktabu ini artinya meja. Nah, kemudian diawali dengan tahta, misalkan tahtal maktabi, maka dia menjadi kasrah. Kenapa? Nah, karena susunannya menjadi mudhof dan mudhof ilaih seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Nah, perhatikan di sini mudhofnya dia fathah tidak doma. Artinya kan tadi kalimat mudhof tergantung, itu bisa fathah, bisa doma atau bisa kasrah. Di sini fathah. Nah, tahtanya mudhof, tidak beralif lam dan tidak bertanwin, sedangkan al-maktabinya dia sebagai mudhof ilaih, maka harus kasrah. Ini fungsi tahta. Dan tahta ini salah satu bentuk atau kalimat dorful makan atau kata keterangan tempat. Dan di bawah, di atas, fauqa,
di depan, amama, waro'a di belakang. Barakallahu fikum. Itu untuk pelajaran kelima.